Hai, nama saya Intan Triayu, NPM 1801010024 dari grup P1. Dengan mata kuliah, bimbingan dan konseling dengan dosen pembimbing Desi Sijabat SPD MPD Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Dengan materi pembelajaran adalah peserta didik berkelainan. Pengertian peserta didik berkelainan. Peserta didik yang berkelainan adalah anak yang mengalami penyimpangan dalam segi fisik, kecerdasan, indera komunikasi, perilaku, atau gabungan hal-hal sehingga mereka membutuhkan program dan layanan pendidikan secara khusus untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Jenis-jenis peserta didik berkelainan. 1. Tunanetra. Menurut Heward, tahun 2009 menjelaskan visual impairment termasuk kebutaan sebagai kerusakan penglihatan meskipun dengan perbaikan berakibat merugikan kinerja pendidikan termasuk di dalamnya partial sighted dan kebutaan. Perkembangan komunikasi yang perlu diperhatikan oleh seorang guru adalah 1. Bahasa sangat berguna untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di lingkungannya. 2. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengucapkan kata per kata dibanding dengan siswa yang awas. 3. Mulai mengkombinasi kata-kata ketika perbendaharaan kata yang dimiliki mencakup sekitar 50 kata dan menggunakan kata untuk berbicara. 4. Mereka kebanyakan kesulitan untuk mengganti kata ganti. Kedua, tunarungu. Tunarungu diartikan kehilangan pendengaran yang sangat berat sehingga anak terhalangi proses informasi linguistiknya dengan atau tanpa alat bantu pendengaran yang berakibat merugikan prestasi belajarnya. Inteligensi hubungan dengan bicara, bahasa, dan menulis. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan intelektual tunarungu ini lebih menekankan pada fungsi perkembangan bahasa daripada kemampuan kognitifnya. 3. Tunadaksa. Anak yang tingkat kecacatan fisiknya mengakibatkan mereka menemukan kesulitan yang berat atau ketidakmungkinan melakukan gerak dasar dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan dan menulis meskipun dengan menggunakan alat bantu pendukung. Tunadaksa memiliki kemampuan kognitif dan akademik yang merentang dari yang gift dan berbakat khusus sampai pada yang secara signifikan memiliki keterbatasan dalam prestasi akademiknya. 4. Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan mental jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Anak tunagrahita mengalami keterlambatan dalam pembelajaran dan sering gagal untuk memahami segi relevansi dari yang dipelajari, mengalami kesulitan mempelajari keterampilan secara spontanitas, dan mengalami kesulitan mempelajari keterampilan dalam mengeneralisasi dalam situasi baru. 5. Tunalaras. Anak tunalaras merupakan anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Anak tunalaras dengan kelainan emosional dan perilaku secara tipikal memperoleh nilai yang rendah dalam pengukuran inteligensinya. 6. Gangguan komunikasi. Anak-anak termasuk kategori gangguan komunikasi ini apabila mereka mempunyai kelainan komunikasi seperti gagap, kelainan artikulasi, kelainan bahasa, atau kelainan suara yang secara nyata berpengaruh terhadap kinerja pendidikan mereka. Anak-anak dengan kelainan gangguan komunikasi mempunyai kesulitan dalam mengekspresikan pikirannya atau memahami apa yang diucapkannya. Keterampilan bahasa ekspresif dan kemungkinan kesulitan yang menyertainya termasuk di dalamnya tata bahasa, struktur kalimat, kefasihan, perbendaharaan kata, dan pengulangan. 7. ADH atau Deficit Hyperactivity Disorder merupakan kelainan kurang perhatian dan hiperaktivitas.
Anak hiperaktif ditandai dengan selalu berjalan-jalan memutari ruangan kelas dan tidak mau diam, sering mengganggu teman-temannya di kelas, suka berpindah dari satu kegiatan-kegiatan lain, sangat jarang untuk tinggal diam menyelesaikan tugas sekolahnya, mempunyai kesulitan untuk berkonsentrasi dalam tugas sekolah, sangat mudah berperilaku untuk mengacau atau mengganggu. 8. Autisme. Perkembangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap komunikasi verbal dan non-verbal serta interaksi sosial, umumnya terjadi pada usia sebelum 3 tahun yang berpengaruh kurang baik terhadap kinerja pendidikan anak. Kelainan bahasa, kesulitan dalam perkembangan bahasanya yang berdampak pada kemampuan dirinya untuk berinteraksi baik dengan teman-temannya. Mereka mungkin gagal berbahasa untuk berkomunikasi atau mereka mungkin kurang minat berinteraksi dengan orang lain. Kebanyakan peserta didik gagal untuk membuat kontak mata, melihat ke samping atau ke atas atau ke bawah ketika sedang melakukan pembicaraan. Faktor-faktor penyebab peserta didik berkelainan. 1. Sebelum dilahirkan. A. Gangguan genetika. B. Infeksi ibu hamil. C. Usia ibu hamil. D. Keracunan saat hamil. E. Pengguguran kandungan. F. Kelahiran prematur. Setelah dilahirkan, A. Penyakit infeksi. B. Kekurangan zat makanan tertentu. C. Kecelakaan. D. Keracunan. Bantuan dan bimbingan khusus yang diberikan pada peserta didik berkelainan. 1. Tunanetra. A. Kekonkretan. B. Pengalaman yang menyatu. C. Pembelajaran sambil melakukan. Kedua, tunarungu. 1. Keterarahan wajah. Kedua, keterarahan suara. Dan ketiga, keperagaan. Ketiga, tunadaksa. 1. Pelayanan medis. Kedua, pelayanan pendidikan. Ketiga, pelayanan sosial. Keempat, tunadaksa. A. Kasih sayang. B. Keperagaan. Kelima, tunalaras. A. Kebutuhan dan keaktifan. B. Kebebasan terarah. C. Penggunaan waktu luang. D. Kekeluargaan dan kepatuhan. E. Kesetiakawan dan idola. 6. Gangguan khusus. 1. Pengenalan huruf. Kedua, komunikasi dan penggunaan teknologi. Anak hiperaktif. Memberikan masukan informasi berkaitan dengan program yang lalu, masukan lingkungan berkaitan dengan norma, tuntutan, tujuan, dan suatu kegiatan. 8. Autisme. 1. Individualisasi. Kedua, kontak mata untuk berkomunikasi. Ketiga, memahami instruksi. Keempat, berbahasa. Kelima, sosialisasi. Itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada kurang, saya minta maaf. Terima kasih.